Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini Aleom Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenant. Di episode yang ketujuh kali ini kita akan berfokus untuk membahas seorang dukun sakti mandraguna yang telah menciptakan roh jahat dari anak remaja. Episode yang ketujuh ini dimulai dari hantu yang membersamai Pak dosen memberitahu nama yang menjadikan anak remaja itu menjadi seorang roh jahat. Namun setelah memberitahu, hantu itu malah menghilang begitu saja. Dengan hilangnya hantu itu pun, Sanyong pun otomatis mencari hantu itu karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Sanyong. Sanyong mencari hantu itu dengan bantuan cermin, karena kita tahu bahwa Sanyong tidak bisa melihat hantu itu secara langsung. Kemudian ketika Sanyong sedang mencari hantu itu, Sanyong menemukan benda suci potongan tembikar di rumah Pak dosen. Dan ketika Sanyong memegangnya, dia pun bisa melihat kejadian masa lalu berupa seseorang yang dibunuh. Setelah itu, Sanyong pun menelpon Pak dosen apakah ada yang disembunyikan dari dia atau tidak. Kemudian Pak dosen pun tentu saja menjawab bahwa dia tidak menyembunyikan apapun dari Sanyong. Yang pada saat itu posisi Pak dosen sudah menemui pengrajin tali jerami. Di rumah pengrajin tali jerami, di sana Pak dosen mengetahui bahwa dia punya seorang adik. Karena pengrajin jerami diminta ibunya untuk membacakan ayat suci untuk mendiang anaknya, yaitu adik Pak dosen. Adik Pak dosen meninggal ketika masih dalam kandungan ibunya, yang mana ini disebabkan oleh roh jahat. Karena peraturannya adalah anak kedua tidak boleh lahir. Setelah Sanyong selesai menelpon Pak dosen, dia pun pergi ke warnet untuk mencari logo baju yang dipakai hantu yang membersamai Pak dosen. Setelah ketemu, logo itu mengarah pada sebuah sekolah. Ternyata hantu itu dulunya pernah tinggal bersama nenek Pak dosen dan Pak dosen itu sendiri. Karena dirasuki hantu lapar, dia pun ingin tahu segalanya tentang rumah Pak dosen. Hingga akhirnya hantu itu pun melihat buku tentang dukun sakti di laci meja nenek Pak dosen. Dan melihat nama yang menjadikan anak remaja itu menjadi roh jahat. Ada pertemuan antara detektif nih guys. Yang mana yang muda bertemu dengan Kim Chil-won dan yang senior bertemu dengan Pak dosen. Detektif muda bertemu dengan Pak Kim karena Pak Kim ingin mencari tahu apapun antara Pak dosen dengan detektif senior, yaitu detektif atasannya detektif muda. Pak Kim ingin mengetahui apapun itu antara mereka berdua meskipun itu hal yang sepele. Sedangkan detektif senior bertemu dengan Pak dosen diantaranya adalah untuk membahas dokumen penyelidikan masa lalu tentang dukun sakti itu. Jadi di masa lalu pada tahun 1958 polisi berhasil menemukan rumah praktek dukun sakti itu, di mana kedua polisi itu menemukan aksesoris rambut dan sebuah jari yang putus. Kemudian dukun itu pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, dukun itu melakukan bunuh diri akibat roh jahat. Karena cara dia bunuh diri sama seperti yang lain dan kemudian memiliki memar di pergelangan tangannya. Roh jahat yang menghampiri dukun itu adalah roh jahat dari kakeknya Pak dosen. Di sisi lain, detektif muda bertemu Sanyong. Kemudian detektif muda melanjutkan bertemu Sanyong untuk mencari informasi tentang Pak dosen dan seniornya itu. Di sana detektif muda itu bertanya dan ingin mengetahui tentang Pak dosen. Kemudian Sanyong akan memberitahunya setelah apa yang dia butuhkan dipenuhi oleh polisi muda itu. Sanyong ingin mencari seorang anak yang bunuh diri pada tahun 1999 di sebuah sekolah. Kita kembali terlebih dahulu dengan Pak dosen. Kali ini Pak dosen menemui cucu dari dukun sakti itu. Di rumah cucu itu dia ternyata menyimpan sebuah dokumen atau faktur tentang jumlah imbalan yang didapat dukun itu setelah berhasil membangkitkan roh jahat. Dukun itu akan mendapat imbalan yang begitu besar. Jumlah itu tidak mungkin desa Jangjindri bisa membayar tagihan sebesar itu. Dan disinilah Pak dosen berpikir bahwa ada sponsor di balik semua ini. Keesokan harinya, polisi muda menemukan berkas tentang siswa sekolah itu yang meninggal secara tiba-tiba akibat ulah hantu lapar.
Karena detektif muda itu sudah memberi dokumen yang dibutuhkan Sanyong, Sanyong pun memberitahu bahwa dirinya dan Pak dosen sedang berusaha mengusir roh jahat. Karena detektif muda itu penasaran juga terhadap kasus itu, akhirnya dia menemani Sanyong untuk pergi menggali informasi tentang anak itu ke sekolahnya. Akhirnya Sanyong dan polisi itu menemukan dokumen pribadi hantu yang selalu membersamai Pak dosen, di mana alamat rumahnya tentu saja mengarah ke alamat rumah neneknya Pak dosen. Di sisi lain, Pak dosen sendiri sedang mencari tahu nama pemilik koperasi yang membayar uang untuk biaya pembangkitan roh. Ternyata hasilnya adalah pemilik koperasi itu adalah kakeknya Pak dosen sendiri, yang mana yang membayar dukun sakti mandraguna itu adalah kakek dari Pak dosen itu sendiri. Kemudian Pak dosen mendapat kabar dari detektif senior bahwa polisi yang menangani kasus dukun sakti itu diberhentikan karena mereka terbukti menerima suap untuk menutup kasus dukun sakti itu. Tak pakai basa-basi lagi, Pak dosen pun pergi ke rumah neneknya. Dan neneknya membenarkan bahwa dialah yang meminta untuk membangkitkan roh jahat kepada dukun sakti itu agar perusahaan mereka tidak mempunyai pesaing tangguh dan bisa bertumbuh dengan cepat, di mana yang pada saat itu perusahaan mereka sedang kolaps. Kemudian dukun itu pun membunuh anak remaja dari desa Jangjinri untuk dijadikan tumbal agar roh jahat bisa datang, yang mana roh jahat itu pun merasuki kakeknya. Di rumah neneknya Pak dosen, dia bertemu dengan Sanyong. Sanyong pun marah kepada Pak dosen karena dia menikmati juga hasil pertumbalan itu, yang padahal Pak dosen pun tidak tahu apa-apa tentang itu. Sanyong mengetahuinya karena dia bisa melihat masa lalu roh jahat itu, dan masa lalu roh jahat itu pun mengarah ke rumahnya neneknya Pak dosen, dan akhirnya bertemulah mereka berdua di sana. Pak dosen pun sekarang tidak tahu harus ngapain dan harus bagaimana. Dia membuang semua barang-barang yang menempel pada dirinya sambil ditemani oleh Ujin, hantu Pak dosen. Ujin pun bercerita bahwa Profesor Gu pun membangkitkan roh jahat dengan bantuan nenek Pak dosen. Kemudian nenek Pak dosen pun memberikan rumah kepada Profesor Gu. Jadi itulah sebab kenapa Profesor Gu dirasuki oleh roh jahat. Karena Profesor Gu sendirilah yang ingin mempunyai roh jahat. Kemudian tiba-tiba saja muncul roh yang ingin membunuh Pak dosen. Dan pada saat Pak dosen akan ditarik oleh roh jahat itu agar meninggal, roh itu pun malah menarik Ujin yang melindungi Pak dosen, yang membuat Ujin pun menghilang untuk selama-lamanya. Di sisi lain, Sanyong pulang ke rumah neneknya. Namun di rumah neneknya dia malah diserang oleh roh jahat yang pada saat itu dia berbicara bahwa dia akan membantu roh itu kembali ke alamnya. Namun sepertinya roh jahat itu tidak mau kembali ke alamnya. Dan tiba-tiba saja pintu-pintu rumah Sanyong pun bergetar. Kemudian roh jahat itu pun berkata bahwa kalian semua yang menginginkanku lebih dulu, kau juga akan menginginkanku sama seperti ayahmu. Pertanyaan yang penuh misteri nih guys. Apa yang akan dilakukan roh jahat selanjutnya? Dan tak lama kemudian penglihatan Sanyong pun berubah, yang sepertinya dia bisa melihat kejadian masa lalu lagi nih guys. Karena penglihatan Sanyong berubah, episode yang ke-7 pun berakhir sampai di sini. Oke, jadi itulah episode yang ke-7 kali ini. Di episode yang ke-7 kali ini kita telah membahas bahwa yang membangkitkan roh jahat hantu anak remaja itu adalah nenek dan kakek Pak dosen itu sendiri. Mereka membangkitkannya dengan alasan bahwa mereka membangkitkannya untuk kepentingan duniawi, di mana mereka ingin menyingkirkan pesaing-pesaing yang menghalanginya. Pesaing-pesaing yang menghalangi mereka akan mati bunuh diri, yang dimana bunuh diri tersebut adalah kelakuan atau ulah dari seorang roh jahat hantu remaja. Oke, itulah episode yang ke-7. Semakin seru saja ya guys ya. Sampai jumpa di episode yang ke-8 mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.